menaikkan pujian. Kita mau mengagungkan Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama-sama, ku puji-Mu Tuhan. Kiranya puji ini boleh menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi lagi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi lagi. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Kita akan puji diri sekali lagi. Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi lagi. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, saya mengajak kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Secara khusus kita mau berdoa bagi upaya pemerintah di dalam memberantas korupsi. Data PPAPTK, saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, merilis bahwa tahun lalu 2024 total korupsi itu sampai 984 triliun.
angka yang begitu besar. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk berani memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Kita juga berdoa bersama-sama untuk rencana pemerintah menertibkan ormas-ormas gitu ya. Karena kita tahu juga di dalam berita bahwa ya ada ormas-ormas tertentu yang mereka mengatasnamakan membela rakyat, tetapi justru di dalam kehidupan mereka justru menjadi ormas yang melakukan tindakan premanisme. Mari kita berdoa bersama-sama agar setiap orang dalam pemerintahan mereka juga boleh bersama-sama bersatu hati menyerahkan setiap hal yang ada di dalam pemerintahan kita boleh pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan mereka ormas-ormas ini boleh ditertibkan dan boleh dibawa untuk menjadi pelayan bagi bangsa dan negara. Mari sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, data dari PPATK, dan kami melihat bahwa ada begitu banyak korupsi yang terjadi pada tahun 2024 ya Bapak. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia kecewa dan melihat bahwa Tuhan rindu untuk boleh memulihkan bangsa kami melalui pemerintahan yang ada. Berdoa bagi setiap penegak hukum yang ada Tuhan, supaya mereka boleh tegas, tidak memandang orang-orang yang punya jabatan yang tinggi dan mereka menjadi takut ya Bapak. Tetapi justru mereka menertibkan dengan baik sehingga di tahun ini, tahun-tahun kemudian Tuhan, korupsi di Indonesia boleh ditekan dan mereka juga boleh menggunakan uang-uang yang dikorupsi ini kemudian menjadi alat untuk memajukan bangsa dan negara kami. Berdoa Tuhan untuk rencana pemerintah dalam menertibkan ormas-ormas yang ada. Kiranya melalui rencana ini Tuhan, boleh juga menertibkan ormas-ormas yang melakukan tindakan premanisme ini ya Bapak, untuk mereka boleh ditertibkan dan dibina dan mengubah apa yang mereka lakukan menjadi satu sarana yang boleh membangun mereka menjadi pelayan-pelayan bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan Tuhan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menolong setiap pemerintahan, pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ambil kebijakan Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui kebijakan-kebijakan yang mereka laksanakan, boleh mengubah dan mengembangkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi kemudian hari. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi atas anugerah Allah. Kalau kita punya kesempatan untuk boleh berdoa, saya kira percaya itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Tetapi bukan hanya karena itu Bapak Saudara, tetapi juga karena kita melihat ada tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika kita melihat tangan kasih Tuhan yang besar itu menyertai kita, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu karena kita tahu bahwa Dia ada Allah yang maha segalanya. Kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan dan menaikkan doa kita, menyerukan kepada Tuhan akan setiap kebutuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita menaikkan doa-doa kita yang lain, kita mau bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari KPPK 321. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, Tuhan, aku perlu Kau dekat. Aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu
Untuk bait yang ketiga, Tuhan aku perlu. Yang selanjutnya saudara, kita mau bersama-sama berdoa untuk pokok doa gereja kita, gereja GKA Gloria Satelit. Kita mau berdoa mendukung persiapan untuk site community, secara khusus untuk Teens Camp pada tanggal 19 sampai 19 sampai 21 Juni, dan Youth Mission Camp gitu ya, dari Youth Gloria Umum pada tanggal 26 sampai 28 Juni. Jadi mereka akan ikut retret 2 minggu berturut-turut, Bapak Saudara. Jadi kita mendukung bersama-sama agar melalui acara ini mereka boleh dipersiapkan untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kita juga mau berdoa bersama-sama untuk pengembangan aplikasi Gloria, gitu ya, dan program renungan harian Reflect yang rekan-rekan di DEP 8 ini kerjakan hari lepas hari, saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam aplikasi kita, di situ disediakan ada bacaan untuk Lexio Divina, ada juga renungan perspektif, dan di sana juga ada renungan harian Reflect, saudara. Jadi Bapak Saudara yang mungkin tidak ada waktu untuk baca Alkitab gitu ya, kita yang membacakannya, kita yang memberikan renungannya dengan pujian dan doanya, saudara. Jadi tidak ada lagi sebetulnya kata bagi jemaat-jemaat untuk nggak sempat untuk berdoa, nggak sempat untuk renungan, karena gereja kita ini mengerjakan begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk boleh membantu Bapak Saudara dalam saat teduh membangun relasi dengan Tuhan. Ke depan juga kita sedang memikirkan untuk boleh memasukkan Alkitab ke dalam aplikasi kita. Kita coba sedang berkomunikasi dengan LAI, saudara, untuk gimana caranya supaya aplikasi kita ini punya Alkitab, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh bisa membaca Alkitab TB2 dari handphone gitu ya. Ini sedang kita kerjakan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama agar melalui pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di Gloria Satelit, juga di Gloria Umum, karena ini aplikasi boleh diakses juga di gereja-gereja yang lain. Kita juga berdoa buat renungan Reflect, supaya renungan ini juga boleh memberkati bukan saja di gereja Tuhan di tempat ini, tetapi keluar juga bagi orang-orang yang mengakses YouTube dari gereja kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk 2 pokok doa ini dulu. Teens Camp, Youth Mission Camp, juga pelayanan di digital ministry melalui aplikasi Gloria, dan renungan Reflect. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk rekan-rekan pemuda Tuhan yang pada bulan depan ini kami boleh melaksanakan camp ya Bapak. Kami berdoa untuk site Teens Camp yang akan dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 ya Bapak. Kami berdoa bagi setiap pembicara, para pembina pemuda mereka ya Bapak, untuk mereka juga boleh menyiapkan renungan-renungan, pembinaan yang baik, sehingga anak-anak pemuda remaja di tempat kami ini Tuhan boleh bertumbuh dengan baik, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, dan mereka boleh mengisi masa muda mereka dengan kehidupan yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Demikian juga dengan Mission Camp yang akan diadakan di minggu selanjutnya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang akan dikerjakan mereka, sehingga mereka juga boleh
menggunakan camp ini Tuhan untuk menumbuhkan rasa cinta akan pekerjaan Tuhan kepada anak-anak pemuda di Gloria ini ya Bapak. Kami berkati untuk setiap peserta, baik yang mungkin akan mendaftar kemudian dan juga yang sudah terdaftar. Siapkan mereka Tuhan untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengembangan aplikasi Gloria yang ada. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman DEP 8 yang sama-sama memikirkan apa yang baik untuk aplikasi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat bagi setiap mereka, sehingga setiap hal yang akan mereka kerjakan, mereka boleh pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk renungan reflect Tuhan, sehingga supaya renungan ini boleh menjangkau begitu banyak orang dan menolong jemaat-jemaat kami, baik yang tidak ada waktu untuk bersaat teduh, mereka juga boleh menikmati satu renungan yang baik yang sudah kami kemas dengan baik, sehingga ketika ini dijalankan mereka juga boleh menikmati Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami kembalikan dan serahkan tim ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong mereka lewat hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga mau berdoa Bapak Saudara untuk Vacation Bible School yang akan diadakan oleh Sekolah Minggu juga pada bulan yang akan datang ya Saudara. Kita berdoa bersama-sama untuk proses pendaftaran anak-anak yang diharapkan boleh bergabung. Kiranya melalui acara ini anak-anak Tuhan boleh mengisi masa liburan mereka dengan sesuatu yang bermanfaat secara khusus untuk mereka belajar kebenaran firman Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka betul-betul memiliki sesuatu nilai kekristenan, nilai rohani yang tertanam ke dalam kehidupan mereka sejak mereka kecil. Kita berdoa juga bagi para guru yang mempersiapkan acara, kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat sehingga mereka boleh merancang acara yang baik, sehingga jemaat-jemaat, anak-anak kecil yang ikut ini, ketika mereka pulang mereka boleh bersuka cita karena mereka boleh mengenal Tuhan dengan cara yang kreatif. Mari sama-sama kita berdoa untuk kegiatan ini, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan persiapan Vacation Bible School Tuhan dari Komisi Sekolah Minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk liburan yang mereka boleh ikuti, dan melalui kegiatan yang menarik ini Tuhan, mereka juga boleh belajar untuk mengenal Tuhan dan belajar untuk mengasihi Tuhan sedang mereka masih kecil. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap peserta yang ada, kiranya mereka boleh memiliki hati yang antusias Tuhan dalam mengikuti acara ini, sehingga anak-anak kecil ini mereka betul-betul mendapatkan manfaat dan berkat-berkat melalui kegiatan ini. Kami berdoa ya Bapak untuk guru-guru sekolah minggu juga yang sedang mempersiapkan, baik itu firman Tuhan yang dipersiapkan, baik itu kegiatan-kegiatan, hal-hal aktivitas-aktivitas yang akan mereka ikuti, kiranya semua hal ini Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk mendukung mereka belajar mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan untuk proses pendaftaran juga ke dalam tangan Tuhan, Kau yang menolong setiap mereka. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang selanjutnya saudara, kita mau bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk lembaga pelayanan warung sate kamu saudara. Kalau Bapak Saudara pernah melihat, mungkin anak-anak atau cucu kita gitu ya, ini adalah satu wadah untuk saat teduh yang sangat baik gitu ya. Jadi ini adalah anak-anak generasi muda yang mereka memikirkan pelayanan bagi anak-anak muda, sehingga mereka menyediakan renungan harian secara gratis yang bisa diakses melalui internet tanpa harus beli buku renungan dan lain sebagainya. Artikel-artikelnya juga ditulis oleh orang-orang yang cukup baik, lulusan-lulusan teologi, bahkan ada dosen-dosen saat juga yang terlibat penulisan di dalamnya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan website ini warungsatekamu.org ini boleh menjadi berkat terus menjadi bagi anak-anak muda, karena ini bukan menjadi wadah hanya untuk saat teduh saudara, tetapi juga bagi anak-anak muda yang mau berkreasi, baik itu melalui tulisan, puisi, gambar-gambar, komik dan lain sebagainya. Mereka bisa menggunakan wadah ini untuk mereka boleh menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi lembaga Christianity Today. Ini hampir sama saudara ya, sama-sama menyediakan renungan harian, artikel dan lain sebagainya. Tetapi kalau warung sate kamu ini dalam bahasa Indonesia, tetapi Christianity Today ini dalam bahasa Inggris. Dan ini dibuat sendiri oleh pendeta Billy Graham saudara 70 tahun yang lalu. Dan tahun depan saudara mereka akan merayakan ulang tahun ke-70. Dan dalam ulang tahun ke-70 ini mereka mengadakan satu kegiatan yang namanya One Kingdom saudara. One Kingdom ini adalah mereka mengajak gereja-gereja dari seluruh dunia untuk men-sharingkan pelayanan mereka dalam pelayanan. Sehingga bagi gereja-gereja yang baru atau orang-orang yang melayani secara khusus dalam konteks-konteks tertentu yang berbeda dengan konteks mereka, atau mereka menghadapi konteks yang baru, mereka boleh belajar dari
artikel-artikel yang ditulis oleh gereja-gereja yang lain. Mari kita sama-sama berdoa untuk lembaga ini supaya kedua lembaga ini boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi kekristenan, bagi hamba-hamba Tuhan sehingga mereka boleh melayani lebih baik lagi di kemudian hari. Mari sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk lembaga pelayanan Warung Sate Kamu ya Bapak. Kami bersyukur ada lembaga bagi anak-anak muda yang melayani untuk mempersiapkan renungan harian bagi mereka. Ada konten-konten Kristen dan artikel-artikel rohani bagi kaum muda di Indonesia ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak untuk mereka yang berusaha dan bekerja keras untuk melakukan hal ini. Berdoa ya Bapak untuk para volunteer yang menulis artikel, menulis renungan dan lain sebagainya sehingga apa yang mereka kerjakan ini kiranya boleh menjadi berkat tersendiri bagi jemaah-jemaah Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Tolong mereka untuk berkembang ya Bapak, supaya melalui pelayanan mereka ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin boleh menjangkau lagi generasi muda yang ada di Indonesia. Demikian juga untuk Christianity Today ya Bapak. Kami bersyukur dan lembaga ini boleh menjadi berkat bagi dunia kekristenan sepanjang 70 tahun ini ya Bapak. Ada khotbah-khotbah yang baik yang di-sharingkan di sana, ada renungan yang di-sharingkan di sana, ada artikel-artikel berkualitas ya Bapak. Kiranya di tahun-tahun ke depan ini kau terus boleh pakai Christianity Today untuk menumbuhkan iman Kristen lebih dalam lagi. Dan kami secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, untuk kami terus bisa menggunakan setiap source yang ada untuk kami belajar melayani Tuhan lebih baik lagi bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan dua lembaga ini, kiranya kau boleh pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama setelah ini mendoakan untuk pelayanan kita pada hari Minggu besok. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian dari KPPK nomor 423, saudara. Bapa Surgawi memeliharaku. Karena kita tahu sendiri bahwa ini gereja Tuhan. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan akan memberkati. Dan melalui pelayanan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di momen-momen yang tersulit di dalam kehidupan kita, kita boleh melewatinya. Kenapa, saudara? Karena ada Bapa Surgawi yang terus memelihara kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama untuk pelayanan kita besok, saudara. Secara khusus untuk pemberita firman Tuhan, itu Pendeta Lim Supianto di YMS 1 dan kedua, juga Penginjil Wewe di YMS yang ketiga. Kita berdoa bagi
mereka supaya di dalam persiapan pemberitaan firman Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan boleh diberkati, mereka boleh dipimpin untuk boleh belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang ada. Kita juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di side community juga. Ada penginjil Margaret, juga kita berdoa bagi para guru sekolah minggu yang besok akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka, supaya mereka boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik, juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda, generasi muda di gereja Tuhan tempat ini. Kita berdoa juga bagi para pelayan ibadah, baik itu pelayan mimbar, kita juga berdoa bagi rekan-rekan multimedia, usher, dan juga security, supaya semuanya boleh dipakai oleh Tuhan menjadi satu kesatuan yang boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah. Mari sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang akan dilangsungkan besok, baik IMS 1, 2, 3, side community, juga sekolah minggu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Lim Supianto yang memberitakan firman Tuhan di IMS 1 dan 2, juga penginjil WW yang akan melayani di IMS yang ketiga. Melalui persiapan firman Tuhan yang ada, kami berdoa ya Bapak, sehingga ini boleh dideliver dengan baik kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini, mereka boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga di side community, kami berdoa bagi penginjil Margaret, Fang Tuhan, untuk apa yang sudah dipersiapkan juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda. Mereka bertumbuh mengasihi Tuhan sejak mereka muda. Berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan juga firman Tuhan, kiranya mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengajar firman Tuhan yang baik dan benar kepada anak-anak sekolah minggu. Berkati untuk para pelayan ibadah, baik itu WL, BV, pemusik, usher, teman-teman multimedia, bahkan security juga ya Bapak. Kami mau tutup tugas mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, mereka betul-betul melakukannya dengan hikmat daripada Allah, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami berserahkan semua dalam tangan Tuhan, Kau yang menolong setiap mereka. Kita juga mau berdoa Bapak Saudara untuk jemaat-jemaat Tuhan yang besok akan hadir dalam ibadah, baik itu di ibadah IMS yang ada, atau site, bahkan sekolah minggu. Kita mohon Tuhan boleh mempersiapkan hati mereka, supaya mereka boleh bersama-sama menikmati Tuhan sepanjang ibadah yang ada. Hati mereka boleh disiapkan, mungkin mereka datang dengan pergumulan yang ada, tetapi kiranya ketika mereka datang, mereka boleh meletakkan itu kepada tangan Tuhan, dan mereka boleh berfokus menikmati Tuhan. Dan ketika mereka pulang, mereka boleh membawa berkat itu ke rumah mereka masing-masing, dan boleh menjadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan setiap mereka. Mari sama-sama kita berdoa mendukung jemaat-jemaat Tuhan yang akan hadir di dalam ibadah besok. Allah Bapa kami juga mengingat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan juga boleh percayakan untuk dilayani oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan mereka ada di dalam kehidupan mereka masing-masing dengan setiap pergumulan, permasalahan, dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin semuanya itu boleh mengganggu relasi mereka dengan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami juga mohon Kau yang persiapkan hati mereka, pikiran mereka, untuk mereka boleh menyerahkan setiap pergumulan itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika mereka datang ke gereja, mereka betul-betul boleh berfokus menikmati Tuhan, dan berfokus melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mereka boleh hidupi dalam hari-hari kehidupan mereka. Berkati mereka juga ya Bapa, supaya mereka tidak datang terlambat, sehingga mereka boleh menikmati Tuhan dari awal sampai akhirnya. Ketika mereka diberkati oleh segala sesuatu yang ada dalam ibadah ini, kiranya itu boleh mereka pakai menjadi sarana untuk mereka menjadi berkat juga bagi yang lain di luar sana, di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih ya Bapak, inilah seru doa kami. Kami mau panjatkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menjawab setiap seru doa kami setelah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Yang terakhir saudara, kita mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Ada satu hari ini saudara, kita mau berdoa bagi cucu dari Ibu Evi Jiska, yaitu Christopher Sanjaya saudara ya, yang ada di Opnam di Mitra Keluarga Satelit gitu ya. Kita berdoa bersama-sama, udah 2 minggu katanya sakit saudara, sakitnya itu gondong, kena virus Kawasaki katanya. Kita mau berdoa bersama-sama supaya Tuhan boleh memulihkan Christopher ini, supaya di hari-hari kemudian dia boleh kembali pulih dan boleh melanjutkan aktivitasnya. Kita juga berdoa bagi Ibu Evi Jiska juga ya, mungkin dengan kondisi yang khawatir karena kondisi cucunya yang kurang sehat, kiranya ini juga boleh dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya dia boleh menjadi penghiburan kekuatan bagi Christopher. Mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini.
Allah Bapa kami berdoa Tuhan untuk cucu dari Ibu Evi, yaitu Christopher ya Bapak, yang dalam 2 minggu ini di dalam kelemahan tubuh. Sampai hari ini ada diopnam di Rumah Sakit Mitra Keluarga ya Bapak. Kami tahu Tuhan mungkin ini adalah sesuatu yang menyesakkan bagi keluarga, mengkhawatirkan, tetapi Engkau sendiri akan menjamah Christopher dan memulihkannya di hari-hari ke depan ya Bapak. Supaya sakitnya gondong karena kena virus Kawasaki ini juga Tuhan boleh kembali pulih, dan ketika Christopher ini pulih, dia juga boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Evi, bagi keluarga yang menjaga, yang merawat, kiranya Engkau yang berikan kekuatan bagi mereka, supaya kehadiran mereka bagi Christopher boleh menjadi penghiburan tersendiri, menjadi penyemangat untuk kembali boleh pulih bagi kesehatannya. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan, Kau yang menolong setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Ya, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang rindu untuk melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat firman Tuhan, sama seperti rusa yang rindu akan sungai yang mengalir dalam kehidupan mereka. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan Tuhan. Secara khusus kami merindukan kehadiran Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami ya Bapa, secara khusus anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini akan melayani
dalam pemberitaan firman Tuhan di tengah segala keterbatasan kekurangan dia, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dan boleh dimengerti oleh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Siapkan hati kami juga ya Bapa, supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang menerima kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan setiap kami. Dan boleh kami pakai firman Tuhan ini untuk boleh menjadi penuntun langkah kehidupan kami di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Di waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau yang menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita hari ini bersyukur atas kesempatan di mana kita boleh bersama-sama melanjutkan kembali satu perenungan firman Tuhan yang mungkin saudara sudah ikuti sejak hari Sabtu yang lalu dan kemudian dilanjutkan pada hari Rabu yang lalu saudara. Sudah di-deliver dengan baik oleh Luisa juga penginjil Jitung, dan kita mau melihat bagian terakhir di dalam surat Filemon ini. Mari sama-sama kita boleh membuka bagian firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya bagi setiap kita saudara. Terambil dari Filemon, hanya ada satu pasal saudara, ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, teman penjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini saudara. Dan tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah saling melayani di dalam pelayanan saudara. Nah kita akan melihat bersama-sama ya saudara, di dalam sebuah konser orkestra saudara. Biasanya orkestra itu diikuti dari begitu banyak musisi saudara. Jadi bagi bapak saudara yang suka musik klasik, musik orkestra, kita akan melihat bahwa orkestra ini disusun dari begitu banyak musisi. Dari mulai belasan, gitu ya, ada mungkin nggak sampai 10, kemudian juga ada yang puluhan saudara, ratusan bahkan ya. Bahkan saya membaca di dalam rekor dunia, Guinness Book of Record, orkestra terbesar di dunia adalah di Venezuela saudara, 12.000 musisi. Ya, bayangkan ya, 12.000 musisi mereka bermain musik bersama-sama di dalam sebuah orkestra yang dipimpin oleh seorang konduktor, saudara. Saya membayangkan di dalam sebuah orkestra ini pasti mereka tidak berjalan bagaimana mestinya. Saya yakin dan percaya ketika orkestra itu berjalan, mereka menjalankan, memainkan alat musik yang mereka kuasai masing-masing, pasti mereka menjalankan part yang disusun oleh sang konduktor itu, saudara. Jadi sesuai dengan partnya. Gak mungkin saudara seorang pemain biola atau pemain cello kemudian mereka memainkan dengan begitu luar biasa dengan cara mereka masing-masing. Kalau mereka menjalankan mereka masing-masing, saudara, mungkin kemudian konduktor itu akan berkata kepada mereka, stop, ini bukan konser solo. Ini adalah orkestra. Jadi kita main di dalam part kita masing-masing. Karena itu saudara, biasanya orang-orang yang bermain dalam orkestra bukan hanya harus menjalankan bagian atau musik-musik yang harus mereka mainkan. Tetapi mereka juga harus memperhatikan. Siapa yang mereka perhatikan? Pertama, arahan daripada konduktor itu. Dan kedua, mereka juga harus mendengarkan part-part dari rekan-rekan yang lain. Kalau enggak saudara, mereka bisa kehilangan momennya. Dan kemudian mereka memainkan sesuatu yang salah. Sehingga permainan lagu yang seharusnya menjadi suatu nada yang harmoni, tetapi kemudian menjadi kacau, saudara. Saya nggak tahu kalau di YouTube itu ya, kita lihat banyak iklan kutipan-kutipan sebuah video yang menunjukkan di mana orkestra itu fail. Karena salah satu anggota musisinya itu ya tidak menjalankan partnya dengan baik, atau mereka bermain bukan sesuai dengan arahan daripada konduktornya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita mengikut Tuhan. Dalam kita mengikut Tuhan, kita dipanggil bukan saja sebagai penikmat berkat Tuhan, tetapi kita dipanggil juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan di dalam pelayanan, saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menjalankan pelayanan kita sesuai dengan maunya kita saja. Tetapi kita harus juga melihat orang yang lain.
Mereka juga bukan saja menjalankan tugas mereka masing-masing, tetapi mereka juga butuh untuk dilayani oleh sesama pelayan Tuhan. Gitu ya. Ada seperti tadi ya, orkestra itu ada konduktornya, ada orang yang mungkin bermain piano, ada yang bermain brass gitu ya, bermain piano, violin, cello dan lain sebagainya, saudara. Bahkan di situ mungkin ada yang memainkan drum dan lain sebagainya. Semakin kompleks orkestra, semakin banyak alat musik yang digunakan, alat musik tiup di sana dan lain sebagainya. Sama juga di dalam kehidupan kita. Setiap kita dipanggil dengan talenta yang berbeda-beda, dengan panggilan pelayan yang berbeda-beda. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita tidak hanya dipanggil untuk diam, saudara, di dalam gereja, tetapi melayani. Dan kita tahu sendiri dalam pelayanan pasti ada tantangan yang begitu berat. Tantangan itu bisa jadi dari rekan-rekan kita, sesama tim, gitu ya, sesama departemen, sesama pelayan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga tantangan itu muncul daripada hal yang lain. Sehingga, saudara, ketika kita melihat satu pelayanan secara keseluruhan, secara holistik, kita akan bisa melihat juga bahwa rekan-rekan yang melayani Tuhan bersama-sama dengan kita, mereka juga butuh untuk dilayani. Dan siapa yang harus melayani, saudara? Mungkin kita berpikir bahwa kalau kita melayani sebagai anggota-anggota departemen, sebagai anggota-anggota dari komisi yang ada dan sebagainya. Kalau kita ada permasalahan, saudara, yang harus melayani kita adalah hamba Tuhan. Gitu ya. Kalau kita ada mulai lemah, mulai tawar hati, saudara, siapa yang harus menyemangati kita? Hamba Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau hamba Tuhan yang kemudian menjadi lemah, gak semangat, gitu ya, siapa yang harus menyemangati hamba Tuhan? Oh, itu Tuhan berarti, Pak. Istrinya. Belum tentu semua orang bisa menyemangati, saudara. Karena mungkin istri-istri kita juga punya pergumulannya masing-masing. Yang harus menyemangati sebetulnya adalah rekan-rekan jemaat juga, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kenapa, saudara? Sama kita dengan Bapak Ibu Saudara. Kita juga kadang-kadang punya rasa kering, kadang-kadang kita juga ngerasa tawar, kadang-kadang kita juga kehilangan semangat, saudara. Mungkin karena banyak hal, mungkin karena konflik yang terjadi di dalam komunitasnya, mungkin karena tantangan pelayanannya, mungkin karena kesibukannya dan lain sebagainya. Demikian juga dengan apa yang kita baca barusan, saudara. Kalau kita sudah mendengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Luisa dan penginjil Jitung beberapa waktu yang lalu, saudara, ini adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Filemon, saudara, ini adalah satu tokoh yang bisa dikatakan penting di dalam kehidupan orang Kristen, secara khusus orang Kristen yang ada di kota Kolose, saudara. Karena kemungkinan Filemon ini melayani di Kolose sebagai pemimpin jemaat. Dia adalah, bisa dikatakan dalam buku-buku sejarah mengatakan bahwa ini adalah orang Roma yang kaya, saudara. Dan dia mengizinkan rumahnya dipakai untuk beribadah bagi jemaat-jemaat di Kolose, saudara. Kenapa? Kalau kita lihat Kolose sendiri, surat ini ditulis begitu mirip dengan Filemon. Dan di dalam kitab Kolose, di situ juga ditulis ada satu himbauan atau pesan daripada Paulus untuk Onesimus, yang juga adalah bagian daripada persekutuan orang-orang di Kolose, saudara. Nah ini, dan kita lihat sendiri di dalam sejarah gereja, buku-buku sejarah gereja, secara khusus di buku Martyrdom itu ya, kita melihat bahwa Filemon adalah uskup di dalam gereja Kolose sebetulnya. Jadi ini adalah orang yang bisa dikatakan satu pribadi yang luar biasa. Dan kalau kita lihat sendiri dalam buku itu, kita akan mengetahui bahwa Filemon di dalam tradisi gereja, mati pun itu atas kesetiaannya kepada Tuhan. Dia itu dirajam, saudara. Kalau lihat dari buku sejarah Martyrdom, Roman Martyrdom itu, saudara ya, yang menjadi buku sejarah gereja mula-mula, melihat bahwa kenapa pada akhirnya gereja Katolik memandang Filemon sebagai santo, karena dia menjadi pribadi yang setia sampai akhir, bahkan mengorbankan hidupnya. Nah, demikian juga dengan ada satu tantangan yang besar yang dihadapi di dalam kehidupan pelayanannya, saudara. Walaupun dia memang pada awalnya bukan sebagai hamba Tuhan full, tetapi dia adalah orang yang dilayani oleh Paulus dan kemudian menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan bagi Tuhan, saudara. Secara khusus, rumahnya boleh dipakai menjadi sarana beribadah orang-orang Kolose, dan dia juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang-orang kudus yang dikatakan juga di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang menarik, saudara, yang sudah disampaikan juga oleh penginjil Jitung, bahwa ada satu pergumulan yang begitu besar ketika ada konflik yang terjadi antara Filemon dan hambanya, yaitu Onesimus, saudara. Kita sudah tahu sendiri dan disampaikan berkali-kali apa yang terjadi. Dan pada saat itu Onesimus kabur kepada Paulus dan minta pertolongan kepada Paulus. Dan di dalam penjara itu
Paulus yang mendidik, melayani Onesimus, berhasil mendapatkan Onesimus, memenangkan hati Onesimus dan membawa Onesimus kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika dia melihat pertobatan yang diterima oleh Onesimus, dia rindu untuk Filemon kembali menerimanya. Bukan hanya sebagai budak atau hambanya saudara ya, tetapi sebagai keluarga di dalam Tuhan. Bayangkan saudara ya, ini hamba, di mana pada waktu itu orang-orang itu boleh memperlakukan hamba semena-mena, gitu ya, karena dia pemiliknya. Terus kemudian aturan-aturan yang begitu ketat yang menekan seorang hamba yang hidup pada masa itu. Kemudian pada waktu itu saudara, hamba ini udah berkhianat kepada tuannya, tapi Paulus kebalikannya. Justru bukannya meminta dia kembali dan bertanggung jawab atas dosanya, tetapi justru meminta kepada Filemon tuannya. Bukan saja untuk mengampuni saudara, tetapi mengambilnya sebagai bagian keluarga di dalam Tuhan. Ini adalah satu hal yang mungkin ya, berat sekali saudara. Sekalipun kita tahu Filemon ini adalah orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tetapi saya yakin dan percaya kenapa Paulus sampai perlu menulis surat ini, karena pasti saudara ya, sebaik apapun kita, ketika kita dihianati, kita diperlakukan tidak baik, mungkin kita yakin dan percaya juga ya, Filemon sudah memperlakukan Onesimus dengan baik, tetapi ketika dia dikhianati, mungkin ada rasa kesal, amarah dan lain sebagainya. Karena itu, gitu ya, penulis percaya, para penafsir percaya bahwa surat Kolose dan surat Filemon ini dikirim bersamaan. Nah, itu disampaikan dulu kepada Filemon sebagai surat pribadi untuk kembali menerima Onesimus, kemudian surat Kolose itu baru dibacakan kepada jemaat-jemaat di Kolose pada waktu itu. Yang menarik saudara, kalau kita lihat bahwa di dalam kisah ini, khususnya di dalam bagian yang terakhir ayat 20 sampai ke 25, kita melihat sesuatu sudut pandang yang lain saudara. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh penginjil Jitung pada waktu itu, sebetulnya dia sudah merangkum segala sesuatu yang menjadi pesan utama di dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi kalau kita lihat di ayat 20 sampai 25, kita akan menemukan sudut pandang yang lain. Secara khusus kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini ya, menjadi saling melayani di dalam pelayanan, kita akan melihat prinsip-prinsip yang Paulus sendiri lakukan di dalam kehidupan pelayanannya bersama dengan Filemon secara khusus. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Yang pertama, di situ ya, ada kata saling menyegarkan dan menguntungkan. Kalau Bapak Saudara membaca di ayat ke-20, di situ katakan, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan." Bayangkan saudara ya, kata di situ menggunakan kata yang mungkin ya kalau dibacakan pada zaman sekarang itu terasa kurang sopan saudara. Misalnya saya mengirimkan surat kepada Pak Jitung ya, terus saya bilang gini, "Ya Pak Jitung, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan." Mungkin saudara ya, mungkin pendengar pada waktu itu merasa, "Ih, kok sembarangan sekali," gitu ya. Dan kata yang menarik di situ adalah yang digunakan oleh Paulus untuk menggunakan mengatakan bahwa bermanfaat atau berguna, saudara, itu menggunakan kata namanya onaimen. Sebenarnya sama kata dasarnya dengan Onesimus. Jadi bisa dikatakan Onesimus itu artinya yang berguna. Sedangkan dia juga mengatakan ketika engkau menerima Onesimus kembali, kamu juga menjadi pribadi yang berguna bagiku dalam pelayananku pelayanan Paulus saudara. Yang menarik saudara, di situ dikatakan bagaimana dia berguna bagi Paulus. "Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus." Jadi bisa dikatakan saudara, ketika ada satu prinsip yang menarik yang Paulus berikan kepada Filemon, yaitu adalah panggilan untuk menyegarkan kehidupan pelayanannya. Caranya apa saudara? Memberikan keuntungan bagi yang lain. Kalau kita lihat sendiri dalam firman Tuhan ya saudara ya, kalau kita yang dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita seringkali membaca dan dipakai renungan untuk menyemangati kita dalam melayani, seringkali kita pakai ayat itu saudara. Janganlah kita mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kita mementingkan kepentingan rekan-rekan sepelayanan kita yang lain, saudara. Demikian juga dengan bagian firman Tuhan ini. Saya kan percaya mungkin Filemon pada masa itu punya pergumulannya masing-masing. Dia punya pergumulannya sendiri untuk menerima Onesimus kembali. Sehingga dia harus, bisa dikatakan, mencoba untuk mencapai apa yang menjadi harapan daripada Paulus, yaitu apa saudara? Menyegarkan pelayanannya. Gimana caranya? Ketika dia menerima Onesimus itu kembali sebagai bagian dari keluarga Allah, itu menjadi penghiburan tersendiri bagi Paulus. Berkali-kali saudara di dalam suratnya, Paulus itu menyinggung soal dia yang dipenjarakan karena Kristus.
Ini adalah harga yang dia harus bayar, saudara, sebagai pengikut Kristus. Dan di bagian ini juga menekankan atau menjadi bisa dikatakan retorika daripada Paulus kepada Filemon supaya dia juga melakukan sesuatu yang sama seperti Paulus. Mungkin tidak ditahan di dalam penjara, saudara, tetapi mengambil bagian yaitu dalam melakukan apa yang menjadi panggilan dia, salibnya, yaitu menerima kembali orang yang bersalah. Dan ketika Filemon itu menerima kembali orang yang bersalah yaitu Onesimus, ini menjadi kesegaran sendiri, menjadi penyemangat sendiri, menjadi keuntungan sendiri bagi Paulus yang pada saat itu sedang dipenjara dalam Kristus. Saya yakin dan percaya, saudara, bagi saya pribadi ya, ketika di dalam pelayanan itu ada tantangan yang begitu berat, lelah, capek, mungkin kadang-kadang ada rasanya, aduh Tuhan, kok pelayanan begini amat ya. Kita mau coba kasih yang terbaik bagi Tuhan, tetapi kok respon daripada yang kita layani kok seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh rekan-rekan kita, dan itu berbuah, buahnya baik, saudara, itu menjadi sukacita tersendiri bagi kita. Kalau kita adalah orang-orang yang betul-betul melihat pelayanan itu adalah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Misalnya, saudara ya, di tengah-tengah pelayanan saya, gitu ya, ada tantangan-tantangan yang berat yang harus dihadapi dan lain sebagainya. Terus kemudian mendengar kabar dari rekan-rekan di side community dari Wewe dan Luisa bahwa di pemuda itu bertumbuh dengan baik, mereka menjadi komunitas yang kuat dan ada harapan yang besar bahwa mereka akan menjadi pribadi yang berbeda di gereja Tuhan di tempat ini suatu hari nanti. Jadi ada harapan yang besar bagi gereja Tuhan di tempat ini. Itu menjadi satu sukacita dan kelegaan sendiri bagi saya pribadi, saudara, ya ketika mendengar itu sebagai rekan-rekan pelayanan. Demikian juga dengan Paulus, saudara. Ada satu yang diharapkan kepada Filemon untuk dia bisa kerjakan. Dan diharapkan hal itu bisa menjadi penyegar bagi kehidupan pelayanan Paulus. Yaitu adalah dengan cara kembali menerima. Saling menyegarkan, saling menguntungkan. Matthew Henry, saudara, dalam tafsirannya dia mengatakan seperti ini. Satu pernyataan yang menarik ya. Christians should do the things that may rejoice the heart of one another. Both people and minister reciprocally, and minister of their brethren. From the world they expect trouble, and where may they look for comfort and joy, but in one another. Jadi bisa dikatakan seperti ini, saudara. Orang-orang Kristen harusnya mencari sesuatu yang menyegarkan mereka, itu ya, menyegarkan hati mereka lewat satu dengan yang lain, saudara. Seorang jemaat dengan hamba-hamba Tuhannya juga dengan jemaatnya. Gitu ya, di situ dikatakan seperti itu. Dan kalau dunia itu memberikan kepada mereka pergumulan, permasalahan, lalu kemudian dari mana mereka akan mendapatkan kenyamanan dan sukacita kalau bukan dari satu dengan yang lain. Itu kata Matthew Henry, saudara, tentang bagian firman Tuhan ini. Demikian juga dengan kita, saudara, dalam pelayanan. Ketika kita lemah, lesu, di dalam pelayanan, kehilangan gairah untuk melayani Tuhan, siapa sebetulnya yang menjadi sandaran kita ketika kita membutuhkan sukacita itu? Saya kena percaya Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengutus rekan-rekan sepelayanan kita untuk boleh menjadi penguat satu dengan lain. Memberikan sukacita satu dengan lain. Karena itu, saudara, sebagai jemaat Tuhan, saya juga menghimbau kita semua untuk kita boleh saling memberkati, saling melayani, saling memperhatikan. Karena itu yang dibutuhkan, saudara. Karena setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Bahkan di dalam pelayanan kita punya pergumulan masing-masing. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari, yaitu adalah saling bisa diandalkan. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-21 dan 22, di situ dikatakan dengan percaya kepada ketaatanmu. Jadi Paulus sangat percaya Filemon itu bisa diandalkan. Gitu ya. Kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Bayangkan, saudara, permintaan Paulus ini bukan permintaan yang mudah. Menerima orang yang bersalah, yang merugikannya, yang mungkin udah dia cari-cari sekian lama dan lain sebagainya. Tetapi Paulus percaya bahwa Filemon, anak rohaninya juga, itu mau menerima Onesimus kembali. Dia percaya, dikatakan. Bahkan Paulus percaya Filemon akan melakukan lebih daripada apa yang Paulus minta, saudara. Ini adalah sesuatu yang besar, yang luar biasa. Dan ayat 22 dikatakan dalam hal itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara, dia katakan, tolong siapkan kamar tamu, gitu ya. Kenapa, saudara? Karena Paulus percaya melalui doanya juga, dia akan dikembalikan kepada jemaat-jemaat di tempat-tempat dia melayani. Dan satu hari nanti dia mau datang kepada Filemon dan melihat bahwa apa yang Paulus sampaikan sudah dikerjakan juga oleh Filemon.
Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Sehingga saudara ada satu prinsip kita bisa pelajari, itu saling bisa diandalkan di dalam tindakan yang nyata. Saudara, nah ini ya kemarin saya sempat pakai juga dalam ilustrasi khotbah saudara ya. Ada yang tahu ini apa Bapak Ibu? Hah? Mungkin apa bro? Tembok gitu ya. Nah ini beritanya kayak gini saudara ketika saya baca di media sosial. Seniman Italia jual patung tak tampak 297 juta terbuat dari udara dan semangat. Bayangkan saudara ya, udara dan semangat. Ketika kita lihat gambar ini saya pikir apa ya, kalau Bapak Saudara nonton di YouTube ya, bahkan ada loh gerakannya seorang seniman Italia ini seperti memahat sesuatu, seperti membuat sesuatu, tetapi nggak terlihat apa-apa saudara. Bayangkan ini terbuat dari udara dan semangat. Bayangkan Bapak Saudara kalau ada anak-anak muda gitu ya, sedang skripsi gitu ya, terus datang kepada pembimbingnya bilang, Pak ini skripsi saya, mana? Ini terbuat dari udara dan semangat. Pasti dibilang, keluar kamu gitu ya saudara ya. Demikian juga dengan kita di dalam pelayanan. Kalau kita berbilang kepada rekan-rekan kita, aku mau melayani Tuhan. Aku mau menolong kamu. Aku mau mensupport kamu dan lain sebagainya. Tetapi kita cuma ngomong di dalam pikiran saja saudara. Mungkin itu sama dengan patung ini. Hanya terbuat dari udara dan semangat. Kita harus menunjukkannya dari tindakan nyata. Bukan saja diminta tolong ya, tapi betul-betul dikerjakan saudara. Karena hal ini adalah sesuatu yang penting supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan. Bukan saja di dalam janji kita, tetapi dalam tindakan yang nyata. Memang Bapak Saudara kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini ya, tidak ditulis sebetulnya endingnya seperti apa. Apakah Onesimus itu betul-betul diterima kembali. Tetapi kalau kita kembali lagi ya, melihat dari tradisi kekristenan. Kita tahu sendiri saudara bahwa Filemon dipakai sama Tuhan luar biasa sampai pada akhir kehidupannya. Kalau dia setia sampai mati demi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin yang percaya dia pasti menjadi pribadi yang mengasihi Onesimus. Bahkan saudara kalau kita lihat di dalam buku Martyrdom itu, kita melihat juga Onesimus sendiri dipercaya menjadi uskup bagi gereja di Efesus saudara. Jadi bukan saja diterima saya yakin percaya, tetapi dia disupport, dibimbing dengan baik sehingga kemudian hari Onesimus yang lebih muda daripada Filemon ini dipakai Tuhan luar biasa di tempat yang lain. Itulah yang dikerjakan, saling bisa diandalkan dan Paulus sendiri tahu bahwa rekan sepelayanannya, walaupun mungkin di tempat yang berbeda karena dia kemungkinan di penjara di Roma saudara, di Kolose, dia menjalankan apa yang menjadi harapan daripada Paulus, rekan sepelayanannya. Dan poin yang terakhir saudara kita bisa pelajari yaitu adalah saling berkorban. Kalau kita lihat saudara di dalam ayat ke-23, di situ dikatakan, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Kalau kita lihat dalam surat Kolose, di situ dikatakan bahwa salam kepadamu dari Aristarkus, teman sepenjara. Jadi bisa dikatakan saudara, Aristarkus dan Epafras itu adalah rekan sepenjara di dalam Kristus. Yang menarik saudara, penafsir-penafsir ini mengatakan seperti ini. Dua pribadi ini, Epafras dan Aristarkus, ini tidak dipenjara karena pelayanan mereka atau kehidupan mereka yang tidak baik, masuk penjara seperti Paulus saudara. Tetapi mereka ini mendedikasikan dirinya masuk ke dalam penjara untuk melayani pelayanan daripada Paulus. Ini yang menarik saudara ya. Ini orang Epafras dan Aristarkus ini bukan orang yang bisa dikatakan mereka berbuat dosa, melanggar aturan-aturan pemerintah Roma dan lain sebagainya. Tetapi mereka justru yang dengan sendirinya sukarela menjadi volunteer, datang ke penjara, masuk ke dalam penjara untuk menolong Paulus tetap bisa melayani Tuhan. Bayangkan saudara, ini dari bagian salam aja kita bisa belajar sesuatu ya, bahwa pelayanan Epafras dan Aristarkus yang disebutkan Paulus di dalam bagian firman Tuhan itu adalah pelayanan yang bisa dikatakan berkorban. Bayangkan saudara-saudara ya, kalau saya menjadi Epafras atau Aristarkus, kenapa saya nggak pikir bahwa, oh kalau gitu aku pergi aja ke tempat yang lain, tempat yang enak, aku bisa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia pilih untuk masuk ke dalam penjara dan menjadi rekan sepelayanan Paulus di dalam penjara? Ini adalah prinsip saling berkorban. Rick Joyner saudara ya, pernah menuliskan seperti ini, true Christianity is a life of sacrifice. Jadi kekristenan yang sejati itu adalah kehidupan yang berkorban. It requires then it's everything we live for the Lord and other. Jadi itu dibutuhkan, pengorbanan itu dibutuhkan di dalam segala sesuatu ketika kita hidup bagi Tuhan dan sesama, bukan bagi diri kita sendiri.
Sehingga ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bahwa ada kasih yang begitu besar yang harusnya kita bagikan kepada yang lain. Berkorban di dalam pelayanan kita. Banyak hal yang kita bisa korbankan untuk supaya rekan-rekan kita yang melayani bersama-sama, mereka juga terlayani. Banyak hal, saudara ya. Ketika kita melayani bersama-sama, mungkin kita tahu ada orang-orang yang membutuhkan support dari pelayan Tuhan yang lain. Kiranya kita sebagai orang-orang yang tahu kebutuhan mereka dan kita rindu untuk melayani mereka, kita juga support apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain dan lain sebagainya. Dalam pelayanan kadang-kadang terlalu sibuk kita dalam pelayanan, saudara, sehingga kita tidak bisa handle ini dan itu. Apa yang menjadi kehadiran kita? Harusnya kita berkorban. Oh iya, pekerjaanku kita mau kasih yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Onesimus, saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi katakan ya. Paulus percaya dia akan melakukan lebih daripada yang Paulus harapkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang diharapkan orang lain, saudara, bisa jadi itu sudah pengorbanan. Tetapi kalau kita melakukan yang lebih daripada apa yang orang lain harapkan untuk kita lakukan, saya yakin dan percaya itu pengorbanan yang lebih besar lagi yang kita berikan bagi orang lain. Dan itu yang menjadi harapan kita. Demikian juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, di dalam kehidupannya. Bukankah dia selalu menjadi penyegar di dalam kehidupan kita? Maka itu kenapa dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Bukankah Yesus Kristus sendiri, saudara, dalam pelayanannya dia memiliki beban yang berat? Tetapi bagaimana dia menghadapi beban berat, tetapi dia juga mengatakan kepada murid-muridnya, ayo marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia juga pribadi yang bisa diandalkan, saudara. Ketika murid-murid Tuhan melayani 5.000 orang, dan mereka kebingungan bagaimana melayani mereka, secara khusus untuk menyediakan makanan bagi mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Dia juga melakukan satu tindakan nyata, dan boleh diandalkan bagi murid-muridnya, juga para pendengarnya pada masa itu. Menyediakan makanan bagi mereka. Dan terlebih lagi, saudara, kalau ngomong soal berkorban, siapa di dunia ini yang bisa berkorban sama seperti Kristus? Mati di kayu salib, dia tidak berdosa, saudara. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi demi kita, orang-orang yang bisa dikatakan dulunya seteru Allah, dia mau berkorban juga bagi setiap kita. Saudara, mungkin saya akan tutup dengan sebuah kisah ya, saudara. Ini pas hari ini kan Bacang Day ya, Bacang Festival ya. Kemarin mungkin Pak Lim sempat singgung sedikit dari Kicang Day, Bacang Day lah hari ini. Jadi habis ini kita lebih baik pergi cari bacang. Ya gitu, karena hari ini spesial Bacang Day, saudara. Saya coba untuk hubungkan hal ini dengan Bacang Day. Yang pertama, saudara, mungkin saudara yang datang ke Usiawan ya, waktu itu Pak Lim udah sempat cerita tentang Cuyen ya. Cuyen itu seorang menteri jenderal yang pada waktu itu berkuasa, yang saya nggak akan ceritakan ulang ya gimana ceritanya. Yang pasti dia kemudian mengorbankan hidupnya setelah dia membacakan satu puisi yang indah tentang kondisi negaranya, kesedihannya dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa dikatakan bunuh diri, mati, masuk ke dalam sungai, saudara. Tapi kemudian di dalam sungai itu, saudara, masyarakat itu kemudian mencari jasadnya, kira-kira seperti itu ya, supaya jasad itu tidak dimakan oleh hewan-hewan yang ada di dalam sungai itu. Kemudian dia melemparkan makanan, dan makanan supaya makanan itu tidak tercerai-berai, mereka membungkusnya dengan daun itu, kemudian dimasukkan ke dalam sungai itu, dilemparkan di dalam sungai itu supaya hewan-hewan yang ada di dalam sungai itu tidak memakan jasadnya, tetapi makan makanan yang ada disediakan ini, saudara. Jadi bisa dikatakan menjadi pancingan lah seperti itu. Sedangkan rekan-rekan yang lain itu ya sedang melayani, mencari lewat kapal-kapal naga itu sambil saudara, menabuhkan genderang. Fungsinya untuk apa, saudara? Sehingga ikan-ikan atau hewan-hewan apapun yang ada di dasar laut itu, mereka menjadi takut untuk ada di sekeliling perahu-perahu itu yang sedang mencari jasad dari Cuyen ini, saudara. Dan mereka mencoba mengerjakan bagiannya masing-masing, saling mensupport. Ada yang menjalankan perahunya, ada yang menabuhkan genderang itu, ada yang melemparkan makanan supaya ikan-ikan dan hewan-hewan yang lain itu tidak mengambil jasad Cuyen. Di sini juga kita melihat, saudara ya, ada semangat untuk saling melayani sebetulnya. Daripada upaya mencari jasad dari orang yang mereka hormati, yang mereka kasihi, yang berguna, yang menjadi berkat bagi bangsa mereka. Tapi bukan cuma itu, saudara. Ketika kita melihat bacang, bentuk yang paling normalnya itu adalah seperti segitiga gitu ya, dengan 4 sudut ya. Saya baca di salah satu
internet dia katakan seperti itu. Dalam sudut-sudutnya pun ada kisahnya, saudara. Yang pertama, sudut pertama namanya cisu ya, benar ya. Memiliki makna untuk tidak berpuas diri dengan apa yang mereka miliki sehingga tidak boleh bersikap serakah. Jeju ya. Sudut kedua, ganen, gitu ya. Ganen. Punya arti bersyukur dengan berkat yang didapat dan tidak boleh merasa iri. Yang sudut ketiga namanya sanche. Sanche. Bermakna pengertian untuk menilai seorang dari sisi baik. Menilai seorang dari sisi baik. Sudut keempat namanya paurong. Paurong ya. Yang artinya merangkul melalui cinta dan kasih kepada sesama. Saudara, Mbak Changde di hari ini ya. Pas sebetulnya momennya dengan tema melayani. Saling melayani di dalam pelayanan. Ada sikap untuk tidak berpuas diri dan tidak boleh serakah dengan orang. Harus berpuas diri dan tidak boleh serakah. Terus kemudian bersyukur dengan berkat yang didapat dan tidak boleh merasa iri. Terus kemudian di situ ada katakan juga melihat sisi baik dari seseorang dan merangkul melalui cinta kasih kepada sesama kita. Nah, kalau hari ini kita boleh memperingati ya sebagai orang-orang Tionghoa, saudara ya, memperingati Bakcang Festival, Bakcang Day, saudara. Seharusnya itu boleh menjadi semangat juga daripada kita, bukan sekedar makan bakcang yang enak dan lezat itu, saudara, tetapi juga boleh melihat maknanya, perjuangannya, kisah di baliknya. Bahkan mungkin filosofi yang ada di dalam bakcang itu sendiri, saudara ya. Supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang di dalam pelayanan kita boleh membagikan semangat saling melayani itu. Bukan karena kita melihat bahwa orang lain berhasil, kita juga harus lebih berhasil daripada mereka. Tapi justru keberhasilan kita kalau orang lain berhasil dalam pelayanan. Caranya apa, saudara? Mendukung mereka, mensupport mereka, melayani mereka. Dengan cara apa? Kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi semangat, ingat-ingatan bagi kita untuk kita boleh punya prinsip-prinsip melayani dalam pelayanan. Yaitu apa, saudara? Bisa diandalkan. Terus, saling menyegarkan dan menyemangati, memberikan keuntungan bagi yang lain, saling bisa diandalkan dan saling berkorban satu dengan lain. Kiranya melalui apa yang kita kerjakan dan semangat yang kita pelajari dari apa yang ditulis oleh Paulus ini boleh menjadi semangat bagi kita untuk melayani Tuhan dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa menutup bagian firman Tuhan ini. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang Engkau boleh sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya benih firman Tuhan ini terus boleh tertanam dalam hati kami, terus boleh bertumbuh, berbuah, dan melalui buah-buah ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui buah-buah ini kami boleh jadi kesaksian bagi sesama. Secara khusus untuk kami punya hidup saling melayani di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Karena kami percaya Bapa, setiap kami, gak terkecuali, kami juga dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Ketika kami saling menguatkan, saling menyemangati, kami tahu Tuhan, kami sedang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, tolong kami untuk menghidupinya dalam hari-hari kehidupan kami, sehingga di dalam pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapak terima kasih, setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sipianto. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini ketika kami boleh beribadah bersama. Tuhan kembali menyapa kami. Biarlah kami sebagai tubuh Kristus, kami boleh saling membangun di dalam pelayanan yang ada, saling menopang, saling menyegarkan, dan kami boleh dapat diandalkan sebagai anak Tuhan yang sudah menikmati kasih karunia yang datang daripada Allah. Tuhan berkati akan kehidupan kami bersama sepanjang hari ini ya Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga, di dunia usaha,
Dimanapun kami berada, kami dilindungi dan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Besok kami akan tiba di hari perhentian. Biarlah kami juga menyiapkan hati kami untuk datang bersama-sama beribadah dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Rumah Tuhan di Gloria Kota Satul ini boleh dipenuhi oleh umat panggilan-Mu ya Tuhan, yang Engkau pilih secara khusus untuk bersama-sama beribadah dan menikmati Engkau. Terima kasih, berkati para penata lain yang ada. Terpujilah Engkau Bapa, dan saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Terima kasih.